Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori. Sarasehan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Generasi cerdas, penuh harapan. Ayo tingkatkan sumber daya manusia Tolikara dengan program Sarasehan. Ikuti bergerak WKK sama Ketua Pokja 4 Dr. Since membantu membuka lauk buah yang ada di dalam box yang sudah dikasih kepada anak-anak. Ini adik-adik kita, anak-anak kita yang baru masuk. Dia juga menikmati makanan untuk hari ini. Mudah-mudahan anak ini rajin belajar, nanti pulang akan diberikan seragam. Nah, ini. Ini Ibu PKK dengan sabar dan telaten melayani anak-anak kita agar mudah untuk membuka, agar mudah untuk segera memakan makanan yang sudah disiapkan. Bagus. Makannya kasih habis ya. Pak Bupati bercengkerama dengan anak-anak. Bagus. Woi, ini anak pertama siapa? Aldo, woi, Aldo pintar ini. Iya, betul. Kasih turun lagi, kasih habis ini. Ya, oke, taruh sini. Nama siapa? Hah? Iman. Nama siapa? Hah? Raisen? Oke, pintar anak, makan ya? Oh iya, ini bukan. Oke. Ya. Mari Bapak buka, mari. Ini. Kemudian kasih habis ya? Ya. Ini mama lihat, mama bisa masak enak sekali, ini makan kasih habis ya, bukan lagi. Kamu harus mandi bersih. Itu mana kan? Oh, itu mana ini, aduh. Ya, jadi kamu apa? Makan kasih habis ya. Ini mama bisa masak ya, mama bisa masak enak ya kasih habis. Terus, mana kamu? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Siapa sana? Hah? Bagus. Terus. Ibu siapa? Nama siapa? Gue ya. Jadi nama Teguh. Baik, jadi ini memang apa namanya? Kami pemerintah Pemda Tolikara ini karena keterbatasan anggaran APBD kita di kabupaten, sehingga tahun ini kami belum bisa menjangkau semua sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Tolikara. Namun kami memulai saja dulu dengan sumber daya yang ada, terutama ketersediaan APBD yang sangat terbatas ini. Kami memulai dulu sambil kita melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada ini. Ya, sehingga dengan apa yang sudah berjalan dari tahun kemarin, tahun ini hemat kami ini sesuatu yang luar biasa, sangat menyentuh dan memang betul-betul yang bermanfaat untuk kita punya anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini ini. Karena mereka ini merupakan aset generasi bangsa ini ke depan. Suatu saat mereka dari kecil kita sudah berikan asupan gizi yang baik. Ini kami optimis, kita semua optimis bahwa mereka bertumbuh dengan baik, dengan sehat, cerdas, dan ke depan kita persiapkan untuk menuju Indonesia cerdas, Indonesia emas 2045 nanti. Jadi sejak dini kita sudah
ya harus memang memberikan asupan makanan yang bergizi khusus untuk anak-anak usia dini, baik TK maupun SD. Dan itu kami Tolikara sudah memulai sejak kepemimpinan saya selaku PJ. Ya puji Tuhan, memang awal memulai rasanya berat karena waduh ini gimana, tetapi setelah kami jalani ya sudah biasa dengan semangat ibu-ibu PKK yang begitu luar biasa dan juga beberapa organisasi yang sudah dilibatkan kerjasama dengan PKK Kabupaten Tolikara, yaitu DWP, Persib, Bayangkari, dan juga beberapa ibu-ibu dari gereja, masjid yang ada, semua terlibat, berkolaborasi, bersinergi. Program ini karena memang sekolahnya banyak, anak-anaknya banyak, jadi harus banyak orang yang harus terlibat di sini. Jadi bukan saja kami ya dari PKK, tapi yaitu tadi beberapa organisasi wanita semua terlibat. Tidak menutup kemungkinan ke depan, ya pasti akan rekrut ibu-ibu yang jumlahnya banyak untuk sama-sama memberikan makanan untuk anak-anak kita ini. Bila kita sudah menambah alokasi anggaran dan juga menambah jumlah siswa atau sekolah yang akan kita berikan makanan tambahan atau makanan bergizi ini. Nah, itu mungkin sedikit tambahan atau closing statement saya. Dan terima kasih untuk semua ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tolikara dan seluruh organisasi wanita yang ada dan guru-guru di beberapa sekolah. Ada sekitar 12 atau ya 12 sekolah ya yang mengikuti program ini. Guru-guru baik kepala sekolah maupun dewan guru yang ada dan juga kepada orang tua anak-anak yang mana mereka bisa ikut terlibat secara langsung untuk mempersiapkan anak-anak ini. Sehingga mereka ya didorong untuk ke sekolah dan juga mereka belajar. Disitulah mereka juga diperhatikan untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, itu sedikit tambahan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua atas apa yang kita lakukan ini. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati Tolikara dan juga Indonesia ke depan SDM semakin baik. Wah, Tuhan berkati, wah. Makanan ada telur, ada sayur, ada ayam lagi, ikan. Nanti menunya selang-seling. Jadi anak-anak makan yang baik, dihabiskan, makanannya dihabiskan ya. Jangan kasih sisa baru lain buang, tidak boleh. Ini berkat, jadi mengucap syukur pada Tuhan baru makan. Oke, bisa? Mantap. Tepuk tangan dulu. Kegiatan Sarasehan ini merupakan salah satu kegiatan unggulan kita, penjabaran daripada visi dan misi pemerintah Kabupaten Tolikara, yaitu dalam visi pembangunan Tolikara mengamanatkan bahwa menuju Tolikara yang unggul, mandiri dan sejahtera. Salah satu di situ kata unggul adalah SDM yang unggul. Untuk mendapatkan SDM yang unggul, bagaimana intervensi pemerintah untuk menangani SDM sejak dini, yaitu program yang sudah berjalan tahun sebelumnya, yaitu Pak mantan Bupati Bapak kita Usman Gewanimbo sudah memulai dengan program yaitu 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Itu sudah berjalan. Jadi itu ditangani. Mama-mama kita masih dalam kandungan sejak awal bulan sampai dengan lahir sampai di bawah umur balita, itu dibiayai oleh pemerintah. Itu program sudah berjalan. Tindak lanjut dan kelanjutannya, begitu anak masuk TK atau SD dan juga seterusnya, itu kegiatan ini sekarang hari ini, yaitu Sarasehan, sarapan sehat bagi anak-anak usia dini. Mari kita berikan tepuk tangan. Kami terinspirasi bahwa rata-rata adik-adik kita, anak-anak kita yang dari kampung ini memang ke sekolah ini tidak pernah ya sarapan baik di rumah. Ya karena orang tua tidak menyediakan sarapan yang baik sehingga anak-anak kadang ke sekolah ya lapar, tidak fokus untuk belajar, cepat ya lesu, sakit dan lain-lain. Ini menjadi satu ya perhatian kita pemerintah sehingga pemerintah harus intervensi
Pemerintah harus berikan perhatian kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil, khusus SD, TK SD nanti. Mama senang kamu ada dalam perut mama. Untuk mencapai masyarakat yang unggul, program kesehatan menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Tolikara sejak tahun 2014. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan digulirkan oleh Bupati Usman Gewanimbo. Pagi ini, Tumitera bersama sejumlah warga distrik Banggeri mendatangi Posyandu. Tumitera yang tengah hamil 5 bulan mengikuti kegiatan rutin antara lain pemeriksaan bayi dalam kandungan, penyuluhan kesehatan, dan makan asupan bergizi yang telah disiapkan. Ya, ikut gizi. Diberi apa saja? Karena di sini kalau tidak ada gizi itu tidak ini, tapi sekarang ikut gizi itu anak, terus ibu hamil semua senang. Iya, nasi, lauk pauk, buah, semua. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah program pemerintah Kabupaten Tolikara untuk mengedukasi ibu hamil dan ibu menyusui mengenai pentingnya gizi. Kegiatannya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, terus hari Minggu itu karena masyarakat sini semuanya pada ke gereja, ya, tidak ada aktivitas hari Minggu, jadi dibekali dengan diberi bekal untuk hari Minggunya. Nanti hari Senin mereka datang lagi. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Tolikara dimulai tahun 2014 dengan peserta 54 orang. Hingga awal tahun 2016, dari 8 posyandu yang ada di Kabupaten Tolikara, terdapat 202 ibu yang ikut dalam program ini. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan. Jadi program ini dimulai di tahun 2014. Awalnya tercetus waktu Pak Bupati sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin membentuk generasi unggul Papua, generasi unggul Tolikara. Waktu beliau mengatakan bahwa ingin membentuk generasi unggul Tolikara, kami melihat bahwa ada salah satu program kementerian yang bisa kami gunakan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian Pak Bupati. Dalam hal ini program 1000 Hari Kehidupan Tolikara, 1000 Hari Kehidupan. Kemudian dengan program ini kami mulai mempelajari apa saja yang harus dilakukan dalam program, dan itu lebih banyak menitik beratkan di ibu hamil dan anak-anak sampai usia 2 tahun. Bupati Usman Gewanimbo berharap program 1000 Hari Pertama Kehidupan ini bisa menghasilkan anak-anak yang sehat sebagai generasi emas Papua. Di mana kita menjamin jaminan gizi kepada ibu-ibu hamil sejak ovum atau sejak menyatakan bahwa berhenti, kita sudah mulai memberi makan oleh pemerintah. Kita memberi makan sudah dari 2014, 2013 itu kita mulai mencoba mencadangkan, 2014 itu kita sudah beri makan setiap hari. Dampak positifnya adalah ibu hamil gizi buruknya tidak ada di Karubanga ini. Ibu bayi meninggalnya tidak ada. Gizi buruknya berkurang, menekan kurang. Bayi yang lahir meninggal atau lahir dalam rahim yang ikut program ini tidak ada sama sekali. Itu dampak positif. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga Menjadi bagian dari program 1000 Hari Pertama program 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Tolikara. Bukalah hatimu untuk mereka, tunjukkanlah kasihmu, tumbuhkan harapan, karena hari depan di tangan mereka. Bersama-sama kita bentuk masa depan bangsa Indonesia.
Masalah gizi ikut menentukan masa depan suatu bangsa. Anak yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi akan mudah terkena penyakit dan tumbuh kembangnya terhambat, sehingga berpeluang menjadi seorang manusia yang kurang produktif. Pemerintah Tolikara menyadari kualitas seorang anak ditentukan sejak masih dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu, perolehan gizi seorang janin sangat bergantung pada asupan gizi ibunya. Program 1000 hari pertama kehidupan di Tolikara menjadi jawaban atas persoalan tersebut. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas dalam kehidupan seorang anak, karena pada saat itu terjadi pertumbuhan otak secara cepat yang selanjutnya menjadi dasar untuk perkembangan pengetahuan, fisik, mental, dan rohani yang berdampak kepada terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Pemberian makanan yang bergizi baik dan seimbang setiap hari, ditunjang dengan pemberian penyuluhan tentang cara hidup bersih dan sehat, merupakan fokus utama dari program 1000 hari pertama kehidupan untuk memberikan pelayanan kesehatan holistik bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak di bawah usia 2 tahun, sehingga terwujud anak-anak Papua yang cerdas dan berdaya saing dalam era globalisasi. Program-program dari Prabowo Gibran yang begitu bagus dan begitu banyak, ya. Yang pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis, ya. Saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis karena termasuk sarapan untuk anak-anak, ya. Sarapan untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurut data pemerintah kita saat ini, ternyata dari semua anak sekolah di Indonesia 41% masuk sekolah tiap pagi, tahun ajaran tiap pagi dengan perut kosong. Itu berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari lapar. Ditambah itu ada program, itu termasuk program makanan gratis ini untuk memberikan makanan untuk semua ibu yang sedang hamil. Karena diperkirakan, ini bukan diperkirakan lagi, ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo oleh pakar-pakar nutrisi. Ada seorang ibu dari IPB, ibu guru besar, ya, profesor, ibu Leti, ya, Profesor Leti, yang sampaikan Pak Prabowo, setiap tahun diperkirakan ada lahir 50.000 bayi lahir disabilitas. Dulu namanya cacat, tapi sekarang kita pakai istilah baru namanya disabilitas. 50.000 itu tercatat. Diperkirakan mungkin beberapa kali itu yang lahir setiap tahun. Nah, ini dikarenakan kemungkinan besar karena kurang gizi. Ibu-ibu yang sudah hamil kurang gizi. Dan ada beberapa ahli neurologi sudah mengatakan bahwa pada trimester kedua itu sudah bisa dipengaruhi otak dari bayi-bayi itu sudah bisa dipengaruhi, ya. Kalau kurang gizi berarti otak bayi dalam rahim ibu pada bulan keempat itu sudah bisa mulai terganggu kalau kurang nutrisi. Maka 4 juta bayi akan diberikan makanan gratis melalui ibu-ibunya, ya. Semaka 82 juta. Ini Pak Prabowo begitu perhatikan program ini. Ini adalah program pokok dia. Ini program inti dia. Program ini sudah dipikirkan, konsepnya ini sudah dipikir sejak tahun 2006.